Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang sama sekali tidak bisa melupakanmu. Ya, jadi selama ini tuh dia tidak bisa melupakan kamu. Oke, kita mulai aja. Siapa orang ini yang tidak bisa melupakan kamu sampai detik ini? Oke, kita cari dulu. Oh, gini dulu. Kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Aku mau lewat pakai ini. Oke. Orang ini sempat loh mau healing, move on dari kamu ya, dari hubungan kalian yang toksik. Orang ini sempat kok sakit hati juga dengan kamu, patah hati karena perpisahan kalian ya, dan dia sempat mau move on tapi ya kok nggak bisa gitu ya. Jadi orang ini sempat mau move on tapi nggak bisa. Kenapa? Karena dia masih sayang kamu, dia masih suka kamu, dia masih sayang, masih suka, masih cinta sama kamu gitu. Kemudian nah dia itu kayak pengen ngehubungin kamu, pengen telepon kamu, pengen chat kamu, pengen tahu lah ya keadaan kamu, kabar kamu. Intinya dia pengen menghubungi kamu, tapi kayak nggak jadi, kayaknya bukan hari ini deh, nanti aja deh. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak mau maju tapi nanti deh, mundur lagi gitu ya, maju mundur gitu aja ya kerjaan dia. Kayak masih ada keraguan, kayak masih ada ketakutan seperti itu ya. Oke, kemudian orang ini itu takut kesendirian, takut kesepian, takut ditinggalkan olehmu, takut kamu benar-benar hilang dari hidupnya, kamu benar-benar pergi darinya, seperti itu ya. Orang ini takut banget sendirian kayak gitu. Oke, hubunganmu sifatnya twin flames ya. Jadi kalau udah twin flames ini emang rumit ya, sulit. Butuh ada keseimbangan dari kedua belah pihak, butuh adanya penyelesaian secara pribadi untuk menyeimbangkan dari segala aspek ya, dari segala aspek. Dan gini, hubungan kalian itu harus sempurna dulu sih. Maksudnya itu gini, kalian ini kan awalnya adalah orang asing ya, sama-sama orang asing, kemudian dipertemukan untuk memang saling memberikan suatu pelajaran hidup ya, terutama tentang percintaan di sini. Dalam pelajaran-pelajaran itu kan pasti banyak komponennya ya. Harus ada kestabilan secara emosional, terus itu juga harus adanya keyakinan, harus adanya kepercayaan ya, banyak hal lah ya, banyak macamnya apa yang perlu kalian perbaiki untuk bisa terlihat sempurna, untuk bisa terlihat balance, untuk bisa perfect ya dalam hubungan ini, dalam penyatuan. Jadi ketika nanti kalau kalian sudah bisa untuk seimbang, untuk stabil gitu di dalam kehidupan kalian dalam segi apapun, di sini kalian akan dipersatukan kembali. Tapi kalau ternyata ketika kalian dipersatukan kembali masih nih kalian mengulang apa yang selama ini menjadi masalah atau konflik, berarti kan ada ketidakseimbangan lagi tuh
kalian akan dipisahkan lagi. Nah, inilah kisah twin flame ya. Jadi emang rumit ya, datang dan pergi, tapi itu untuk memberikan suatu pelajaran hidup ya. Kalau ini tentang percintaan ya berarti pelajaran hidup tentang romansa seperti itu. Dan twin flame itu berarti pasangan yang saling melengkapi, seharusnya saling melengkapi. Cuman kalau twin flame ini rata-rata kan sulit ya untuk bisa menurunkan ego masing-masing, akhirnya saling melengkapi, itu kayaknya sulit kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa aja sih, asal orangnya mau berendah hati menerima keadaan pasangan. Cuman kalau twin flame rata-rata tuh ego tinggi, gengsian, biasanya kayak gitu. Oke, jadi inilah orangnya ya. Kenapa sih dia tidak bisa melupakan kamu? Karena ya itu, dia masih sayang, dia sempat mau move on tapi tidak bisa, pengen menelponmu tapi kayak ada keraguan, tapi dia takut kalau dia sendirian tanpa kamu. Dan memang jenis hubungan ini adalah twin flame gitu ya. Kemudian siapa sih orang ini ya? Okay. The Lovers reverse ya. Kemudian King of Sword, King of Cups, King of Wand. Wow, King ya. King semua. Queen of Pentacles. Kalau aku lihat ya, orang ini tuh memang sangat kuat sekali ya, rasa gairah dia sama kamu, rasa cinta dia sama kamu, rasa suka dia sama kamu. Cuman saat ini tuh memang kamu dan dia sudah tidak berada pada hubungan yang sama gitu ya, sudah tidak pada situasi yang sama lagi gitu ya. Saat ini kalian sudah berpisah, tapi kalau aku lihat memang orang ini tuh masih sayang, masih cinta, masih mengharapkan kamu, masih menginginkan kamu. Terus itu juga kalau aku lihat gini, sebenarnya ketika kalian bersama ya, kalian itu nggak sesering itu juga adu cekcok seperti itu ya. Sebenarnya ada rasa kenyamanan juga kok satu sama lain ya saat kalian bersama. Cuman ya ada waktu-waktunya ketika kalian berkonflik itu jadi memanas aja seperti itu. Makanya di sini aku lihat kalian sudah tidak sedekat dulu lagi ya. Tapi sebenarnya ketika kalian bersama tuh ada rasa kenyamanan, ada rasa senang, ada rasa bahagia satu sama lain. Cuman ya itu, setiap kalian berkonflik selalu saja membuat hubungan kalian memanas. Akhirnya ya udah menarik diri satu sama lain. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya kamu dan dia ini punya tujuan yang sama ya di dalam hubungan ini. Kalian itu sama-sama ingin adanya suatu pernikahan gitu ya. Kalian sama-sama punya cita-cita dan tujuan yang sama. Sama-sama ingin mengakhiri masa lajangmu dengan dia gitu ya. Cuman aku lihat dari si dia ini memang masih ada keraguan ya. Masih cukup besar keraguan yang dia miliki untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Jadi masih ada suatu ketakutan dari si dia ini untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Jadi ini nampaknya ketakutan dia ini berhubungan dengan perkembangan dari hubungan kalian. Entah apa ya yang ngebuat akhirnya dia tuh takut bahwa hubungan ini tidak akan bisa berkembang gitu. Ada suatu masalah ya
yang dia saat ini pikirkan, yang saat ini dia takuti, dan ini akan berdampak pada perkembangan hubungan kalian, akan mungkin terhalang atau terhambat ya, seperti itu. Dan orang ini agak agresif ya, bukan agak lagi, mungkin ya memang agresif. Orang ini orangnya agresif, orangnya agak kasar ya, atau bukan agak tapi memang kasar. Terus itu juga orang ini tuh kayak komunikator yang buruk banget ya. Mungkin kalau kamu ngobrol sama dia tuh kadangan kamu kebingungan sendiri harus menyikapinya seperti apa, kayak gitu ya. Karena kadangan suka aneh, entah ini tulisan yang aneh atau omongannya, obrolannya yang aneh gitu ya, ngaco-ngaco atau gimana. Tapi kalau aku lihat sih komunikator yang buruk sih dia ini. Terus itu juga orangnya nggak logik ya, orangnya nggak masuk akal banget, orangnya kasar, orangnya juga apa ya, ini orang kejam, orangnya itu gampang banget bermusuhan, orangnya itu ya suka banget menghakimi, dan gimana ya, ini pokoknya orangnya itu sebenarnya berpendidikan ya, orang ini berpendidikan bahkan punya sifat yang ramah, cuman dia ini juga punya sifat-sifat yang negatif kayak gitu. Apalagi gini, kalau aku lihat di sini, kamu nampaknya memang harus berhati-hati sama orang ini. Kenapa? Karena di sini orangnya itu dia itu gampang banget untuk mengambil dari spekulasi dari si dia sendiri. Jadi dia ini gampang sekali mengambil kesimpulan sesuai dengan pemikiran dia sendiri. Jadi misalkan nih kalian udah komunikasi nih selama seminggu, nah dari hasil apa yang pernah kalian bicarakan itu akhirnya dia ambil suatu kesimpulan ya, kesimpulannya, terus ya udah dia berspekulasi sendiri, entah itu kamu ini orangnya baik, entah ini kamu orangnya gak baik atau ngaco atau everything itu. Jadi ya itu hanya spekulasi dia sendiri aja gitu. Dia tidak mendalami atau mencari secara jelas tentang siapa dirimu gitu. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya juga nggak hanya penilaian terhadap dirimu ya, dari segala apapun juga memang kayak gitu orangnya. Dia itu suka misalkan dari berapa interaksi dengan seseorang atau dengan apalah ya, dengan pekerjaan atau apa, nanti dia berspekulasi sendiri gitu ya. Nah akhirnya dia tidak kayak tidak mencari-cari bukti yang real yang semestinya gitu loh ya, langsung berspekulasi aja. Terus itu juga kalau aku lihat ini gimana ya harus ngomongnya, kalau kamu mau ngajak dia berkomitmen atau menikah, aku saranin sih jangan. Kenapa? Karena ini King of Sword ya, itu tadi orangnya memang berpendidikan, orangnya memang kelihatannya ramah, tapi dia punya sifat-sifat yang negatif yang kayak aku sebutin tadi. Terus itu juga dia ini tidak bisa hadir sebagai seorang pasangan. Jadi maksudnya gini, oke, mungkin kamu dengan dia bisa gitu ya komitmen, misalkan menikah gitu, tapi jangan kamu harap bahwa orang ini akan selalu hadir untukmu, ada untukmu di saat kamu sulit, di saat kamu sedih. Jangan harap seperti itu ya. Kalau King of Swords tuh memang sifatnya seperti itu gitu loh. Dan kalau aku lihat juga, kalau ini tentang masalah kesehatan juga, ini ada masalah tentang kesuburan dari si dia, atau ya masalah fertilitas ya, ada masalah apa sih namanya, kalau kesuburan tuh ya fertilitas tuh ya bisa jadi entah orang ini mandul atau justru malah hiperseks seperti itu ya, ada suatu masalah di kesuburan dia. Kemudian aku rasa kamu mungkin ya berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi seorang ayah
ya, entah ini mantan suamimu, entah dia memang pernah menikah, entah dia memang sudah menjadi seorang bapak-bapak ya, seorang ayah yang memang sudah punya anak seperti itu. Karena ini king ya, jadi aku ngomongnya bapak, ayah seperti itu ya, karena king. Kalian situasikan aja, karena di tarot kan tidak mengenal gender ya, bisa perempuan bisa laki, karena ini king makanya aku bilangnya ayah. Kalau misalkan ternyata yang berdealing dengan kamu seorang wanita yang sudah punya anak, ya udah situasikan aja dengan dirimu ya. Nah, jadi bahkan orang ini tuh berani gitu ya untuk meninggalkan keluarganya, karena itu King of Swords itu menandakan bahwa dia ini sosok ayah yang meninggalkan keluarga atau anak ya. Jadi dia itu sebagai ayah yang tidak bisa hadir di dalam keluarganya. Kemudian apa tuh, King of Cups. Oke, jadi kemungkinan kalian berdealing dengan orang yang sudah pernah menikah ya, janda ataupun duda. Dan sebenarnya gini, mungkin secara harfiah dia sudah bercerai seperti itu ya. Secara harfiah dia sudah bercerai. Tapi kalau aku lihat di sini dia pun masih ya sesekali mendatangi anaknya atau keluarga dari mantan dia seperti sesekali ya. Jadi tidak pure benar-benar menghilang, tidak. Kalau aku lihat sih di sini dia masih sesekali. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, orang ini tuh orang yang sebenarnya penuh dengan kasih sayang. Orangnya itu dia akan menghargai orang-orang yang memang dia sayangi. Dia akan menyayangi, melindungi, menjaga, ya, menghormati orang-orang yang memang dia sayangi, seperti keluarga dia, seperti anak dia, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Terus juga orangnya sebenarnya itu sangat berdedikasi banget ya. Maksudnya itu gini, kalau berdedikasi itu kan berarti kompeten, konsisten ya, konsisten ya, lebih tepatnya ke konsisten. Jadi konsisten, misal gini, oke, dia memang pernah menikah, kemudian dia mungkin bercerai, dia punya anak, tapi sebenarnya dia tidak pure meninggalkan anaknya dan tidak pure tidak membiayai anaknya ya. Dia tetap konsisten membiayai anaknya seperti itu. Dia pun misalkan dia sudah pernah menikah nih, tapi tidak pula dia meninggalkan keluarga besar dia. Justru malah dia mungkin di sini menjadi tulang punggung keluarga besar dia, orang tua dia, ibu, ayah dia, seperti itu ya. Aku lihat sebenarnya orangnya itu juga, kalau aku lihat orangnya penuh dengan semangat ya dalam bekerja, dalam keseharian. Walaupun dia ini banyak sekali masalah di dalam hidup dia, tapi kayaknya tidak mau dia munculkan, tidak mau dia tampakkan masalah-masalah itu. Makanya orangnya kayaknya kelihatannya semangat terus, bahagia terus. Nah, mungkin inilah salah satu yang ngebuat orang-orang itu merasa tertarik sama orang ini ya. Orang ini tuh dilihat-lihat tuh kayak menarik. Mungkin ya memang secara fisik menarik. Kalau misalkan tidak secara fisik menarik, ya mungkin memang dari sikap dia yang memang ramah, terus itu periang ini ya, orangnya juga semangat, orangnya ini kompeten, konsisten kayak gitu ya, konsisten, kompeten. Nah seperti itu, makanya gampang menarik perhatian orang-orang. Dan kalau aku lihat di sini sebenarnya orang ini setia ya, setia. Kalau misalkan dia sudah menetapkan hati pada seseorang, itu sebenarnya akan dia genggam utuh ya, akan dia pegang sangat utuh gitu orangnya. Tapi gini, kalau orang yang setia tuh memang biasanya akan banyak pencarian dulu ya. Dalam proses pencarian itu banyak sekali, makanya mungkin kamu pernah dikecewakan oleh dia seperti itu. Tapi ketika dia sudah mantap pada seseorang, pada satu hati, maka itu akan selalu dia genggam seperti itu ya.
Terus juga aku lihat di sini ya dia tetap selalu hadir sebagai sosok ayah bagi anaknya ya. Terus itu juga kalau aku lihat orangnya baik sih, orangnya juga bermurah hati ya, bermurah hati. Terus itu ya dia dan kalau aku lihat di sini ya, untuk bisa berkomitmen dengan dia dalam jangka waktu yang panjang atau bisa langgeng kayak gitu, kamu harus bisa menghindari konflik-konflik bersama si dia ini. Bahkan dalam hal-hal kecil ya, masalah-masalah konflik yang kecil-kecil itu udah deh, diabaikan aja, jangan diungkit-ungkit. Karena orang ini tuh kalau dibilang secara emosional, orang ini tuh udah dewasa ya secara emosional. Jadi dia tuh nggak suka berselisih paham dengan hal-hal yang sepele gitu ya. Karena aku lihat mungkin kamu itu dengan dia suka entah mengungkit-ungkit masa lalu, entah apa ya, ngajak dia berdebat dengan hal-hal sepele kayak gitu ya. Jadi kalau sama dia nih sebaiknya kalian menghindari hal-hal yang bodoh deh, hal-hal bodoh yang cuman untuk apa ya, mengungkit-ungkit atau cari masalah gitu ya. Karena dia nggak suka kayak gitu. Dia sukanya yang baik-baik aja lah hubungannya, nggak usah banyak drama kayak gitu ya, nggak usah apa itu namanya, nggak usah berkonflik-konflik cuman hal-hal yang sepele gitu ya kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini memang karismatik ya, karismatik. Entah memang dia punya inner yang karismatik atau memang dia pembawaannya karismatik atau memang secara fisik memang karismatik, tapi intinya memang orang ini karismatik orangnya. Terus itu juga orangnya kuat ya, kuat. Orangnya tuh nggak gampang letoy gitu deh, nggak gampang gerutu gitu ya, nggak suka dia ngegerutu memperlihatkan perilaku yang lemah gitu, nggak suka. Terus itu juga aku lihat memang orang ini murah hati orangnya ya, dan orangnya itu sukanya bersenang-senang ya. Dia nggak suka menghabiskan dengan orang-orang yang membosankan, yang freak itu dia nggak suka. Dia sukanya ya itu, sukanya senang-senang kayak gitu ya. Dan aku lihat juga orangnya sebenarnya bertanggung jawab sih sebenarnya. Terus itu juga orangnya sangat perhatian, gini, lebih ke dia tuh perhatian tapi tidak mau menunjukkan. Jadi sebenarnya itu dia tahu bahwa menurut dia seorang pasangan itu sama pentingnya dengan pekerjaan yang dia miliki gitu ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh pengen membagi waktu yang sama antara pekerjaan dengan kamu, dengan pasangannya ya. Orang ini tuh pengen membalancekan antara pekerjaan dan kamu. Dia tidak mau berat sebelah, sebenarnya pengennya seperti itu. Dia tahu kok itu, cuman ya mungkin entah pekerjaannya lebih berat kali ya masalahnya, makanya mungkin ya berat sebelah saat ini. Terus juga aku melihat orangnya memang menarik ya, dan aku lihat memang orangnya itu selalu ngebuat entah itu apa namanya, humor apa gitu ya, lelucon apa gitu di dalam hubungan atau di dalam komunikasi kalian. Karena memang orang ini tidak suka, atau orang ini memang suka menunjukkan hal-hal yang menarik ya, dan dia tidak pernah mau membiarkan suatu situasi atau momen yang dia miliki itu basi, baik itu di dalam suatu romansa ataupun circle pertemanan ataupun pekerjaan. Dia tuh orangnya suka itu senang-senang, bersemangat, orangnya tuh sukanya happy aja gitu,
walaupun banyak masalah tuh dia nggak mau nunjukin, maunya ya udah happy gitu loh. Dan kalau aku lihat ya, orang ini ya saat ini sedang bersikap ramah dan sabar dengan diri dia sendiri ya, terlebih dahulu untuk menemukan kepekaan yang ada di dalam diri dia. Dia juga sebenarnya pengen adanya peluang untuk hubungan yang tulus dan penuh kasih sama kamu. Cuman memang butuh perhatian lebih kayak gitu ya, cuman butuh perhatian lebih. Makanya tadi aku bilang kenapa orang ini tuh pengen membagi waktu yang sama antara kamu dengan pekerjaan. Cuman saat ini tuh kayaknya dia berat sebelah ya, mungkin memang pekerjaan dia itu memang lagi serumit itu sehingganya dia lebih fokus pada pekerjaan. Nah untuk Queen of Pentacles ini dikonfirmasi lagi ya, sebenarnya dia pengen memberikan perhatian yang lebih sama kamu kayak gitu. Dan tapi gimana ya, kayak belum bisa untuk berpartisipasi atau lebih fokus pada kamu karena memang pekerjaan dia mungkin serumit itu. Jadi makanya kayak pengen maju, pengen ngehubungin kamu, pengen nelpon kamu, pengen chat kamu, tapi kayaknya nanti dulu deh, karena itu tadi ya, dia takut nanti nggak intens gitu loh ya komunikasinya sama kamu, akhirnya hilang-hilangan lagi komunikasinya dengan kamu, justru malah nanti membuat hubungan kalian tidak lagi ada peluang untuk bisa bersama, peluang untuk lebih dekat kayak gitu. Terus itu di sini saat ini tuh dia lagi mencoba untuk menghargai apa yang saat ini tubuh dia rasakan ya. Kalau memang dia lagi capek ya dia akan istirahat karena pekerjaan kan. Terus itu juga dia misalkan lagi ada momen atau ada situasi pengembangan diri ya, entah ini dari perusahaan atau apa, dia lagi coba untuk membuat diri dia berkembang, seperti itu kalau aku lihat. Dan memang sebenarnya jujur dia benar-benar ingin banget ya action sama kamu gitu. Cuman gimana saat ini kayaknya butuh untuk selaras dulu deh dengan diri dia gitu ya, untuk diri dia berkembang dulu deh kayak gitu, untuk lebih dekat lagi dengan diri dia, karena aku lihat di sini orangnya memang terlalu memaksakan diri mungkin ya, dulu mungkin dia sering memaksakan diri dengan hal-hal yang bersifat keduniawian kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini kenapa sih orang ini itu nggak bisa ngelupain kamu, karena nampaknya hubungan kamu dengan dia ini udah cukup lama ya, entah mungkin udah bertahun-tahun, udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kali ya, udah lama lah pokoknya kalian berkenalan atau kenal satu sama lain ya, walaupun memang hubungan kalian mungkin pernah putus nyambung ya, tapi udah cukup lama gitu, bertahun-tahun kalian ini kenal. Makanya di sini dia nggak bisa semudah itu untuk melepas kamu atau pergi dari kamu. Bahkan di sini aku lihat ya, karena ini Queen of Pentacles ya, ada keinginan dia kayak pengen mensupport kamu secara keuangan deh. Bahkan mungkin ada dari mereka ini punya keinginan untuk kayak menghambur-hamburkan uang demi kamu, melakukan sesuatu pemborosan uang untuk kamu, entah ngajak kamu liburan, entah ngebeliin kamu suatu barang-barang branded gitu ya. Ada keinginan dari si dia ini. Nah, jadi mengapa dia itu saat ini lebih fokus sama kerjaan ya, karena ini ada keinginan kuat dari dia untuk membahagiakan kamu, dan menurut dia cara untuk membahagiakan kamu adalah dengan menghambur-hamburkan uang untukmu kayak gitu ya. Oke. Ini yang terakhir ya. Jadi kenapa sih dia tidak bisa melupakanmu sampai detik ini? Sebenarnya udah beberapa ya kebuka ya, karena kalian udah mengenal satu sama lain, udah terlalu lama, terus dia memang masih cinta sama kamu.
Oke, kita lihat dari kartu ini, The Sun. Ya, oke, nanti deh. Oke, Ace of Pentacles. Oke. Orang ini tuh saat ini ngerasa bahwa dia itu kayak udah ditinggalin kamu, kayak kamu itu udah apa ya, tidak mau lagi dengan dia, kayak gitu kalau aku lihat ya. Orang ini tuh kayak udah ngelihat kamu tuh udah bisa move on dari dia. Nah, disinilah kenapa dia tidak bisa melupakan kamu, karena dia takut kamu tinggalkan. Kalau aku lihat di sini ya, dia takut banget kamu tinggalkan. Terus itu juga dia sadar sih, dia tahu kenapa sih kamu bersikap seperti ini, karena orang ini tuh memang pernah menunjukkan suatu kesombongan diri ya ke kamu, dan akhirnya ngebuat kamu kayak mungkin ilfeel, kayak membuat kamu itu takut ya untuk bisa bersanding dengan dia, karena mungkin ya dia ini suka pamer harta kayak gitu. Akhirnya kamu pun agak ilfeel atau agak justru malah agak takut ya, apakah aku pantas untuk kamu bersanding dengan kamu, atau mungkin entah perbedaan apa gitu ya di antara kalian, sehingga membuat dia merasa sombong, pongah kayak gitu ya. Akhirnya kamu kayak merasa takut gitu untuk bersanding dengan dia. Atau mungkin ini sebaliknya ya, mungkin kamu yang agak menyombongkan diri, atau kalian ya mungkin ada perbedaan ya, akhirnya membuat dia ini ngerasa takut untuk bisa yakin bisa bersanding dengan kamu, semacam itu ya. Dan kalau aku lihat ini sih lebih ke keuangan ya, ini sifatnya lebih ke keuangan yang disombongkan atau yang dipamerkan atau yang diperlihatkan. Ini berupa tentang keuangan, materi ya, aset, bisa jadi tentang kekayaan lah ya, kekayaan yang bersifat materi gitu ya. Nah itu entah ini kamu ataupun dia, kalau aku ngerasa seperti itu. Inilah yang membuat kalian akhirnya menarik diri, mundur gitu ya, karena ada ketakutan seperti itu. Tapi walaupun banyak sekali perbedaan di antara kalian yang signifikan ya, sehingga ngebuat salah satu dari kalian ini ngerasa kayak insecure gitu, aku ngelihat dia ini tetap yakin loh, tetap percaya bahwa suatu saat nanti kalian pun bisa kok bersama kembali gitu ya, bisa dipersatukan kembali. Kalau aku ngelihat seperti itu ya, apapun perbedaan ataupun apapun yang membuat kalian ini merasa insecure, dia ini tetap percaya bahwa suatu saat nanti kalian bisa sefrekuensi, sederajat ya, bisa bersama kembali kayak gitu. Dan kalau aku lihat juga dia ini punya beban pribadi juga ya, dan ini berhubungan tentang karir, keuangan, dan keluarga. Dia ini ada beban juga. Nah inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya itu berpisah, akhirnya sama-sama saling menarik diri gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia merasa insecure sama kamu ya. Mungkin kamulah orang yang kalau dilihat itu secara keuangan itu lagi oke, bagus gitu ya. Kamu mungkin memang berasal dari orang yang cukup, berkecukupan atau mapan. Nah di sini dia yang insecure, dan di sini akhirnya dia yang merasa kayak takut untuk bisa maju ke kamu ya, karena di sini aku lihat ini ada masalah dari karir, keuangan, dan keluarga dia. Jadi makanya hubungan ini terasa berat ya, makanya itu twin flame energy perhubungan kalian ini. Jadi begitu sulit untuk bisa bersama atau berkomitmen gitu. Dia punya masalah pribadi gitu ya. Dan memang ini secara tiba-tiba gitu ya dia berubah. Yang awalnya baik-baik, tahu-tahu kok nggak ada komunikasi. Terakhir kali kalian berkomunikasi kok tiba-tiba dia nggak ada komunikasi, akhirnya sampai sekarang. Atau mungkin ya perubahan sikap dari si dia ini tiba-tiba gitu ya. Kalau aku lihat di sini ada ada Knight of Cups-nya reverse, jadi
ada perubahan yang secara tiba-tiba yang dia lakukan terhadap kamu. Dan ini bisa jadi tentang apa namanya itu ya, beban dia, atau dia punya suatu ketergantungan, atau dia punya suatu tanggungan yang harus dia selesaikan, seperti itu ya. Kalau aku lihat nih ada hubungannya dengan suatu penyalahgunaan ya, entah mungkin dia ini pakai narkoba, atau suka minum minuman keras, atau ya suka bermain wanita gitu ya. Akhirnya dia tuh kayak terlilit suatu penyalahgunaan apa, atau mungkin bisa jadi mungkin dia melakukan suatu penyalahgunaan uang gitu ya, dia menyelewengkan uang kantornya, akhirnya dia punya hutang banyak, seperti itu. Ada suatu penyelewengan dari si dia ini ya, bisa itu tentang perselingkuhan, atau kalau penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras, atau apa gitu. Akhirnya makanya si dia ini berefeknya sekarang ya, dia akhirnya menghilang begitu saja gitu ya, tiba-tiba, tanpa kamu pikirkan gitu ya, tanpa kamu sampai nggak kepikiran gitu, dia bakalan tiba-tiba menghilang seperti ini ya. Jadi itu keadaan dia memang lagi kacau kalau aku lihat saat ini. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate, ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada zodiak dari Gemini. Tidak menutup kemungkinan semuanya bisa resonate ya, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.